Habis ini Bu Nggih. minta WA-nya juga. Loh kan WA aku nang kok WA. WA saya ada di grup. Oh Kak ada. Kamuwati, Oh heeh, siap Kak siap Bu. Kamuwati. Saya masukkan sekarang Bu. Iya. Ada pertanyaan untuk ini saya sekarang ingin tahu Mas Taufik rancangannya coba nanti nggak usah semuanya nggak apa-apa sejadinya aja. Mas Taufik dulu tadi yang belum siapa? Tadi Mas Randy sudah, Mas Sidik sudah, Mbak Zen tadi sudah belum ya Mbak Zen? Sudah ya? Sudah, Bu. Mbak Isten sudah. Yang belum? Yang belum siapa Mas? Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Ya, Tiut. monggo. Ya, monggo. Eh, Mau siapa yang share? oh ya, saya izin share deh, Bu. Iya Mbak Tiut. Panggilannya Mbak Tiut apa Mbak Nida? Apa Mbak Ratna apa Tiut. Mbak Sari? Mbak Tiut. Tiut kadang Nida juga, Bu. Oh, nunggu kadang-kadang barang nih. Tapi seringnya Tiut. Ya, oke. Jadi, kami mengambil lebih condong ke Smart ASN. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau yang isu saya itu belum adanya standar layanan penyerahan surat pendaftaran haji yang Hmm. yang berbentuk digital kepada jamaah, meskipun sebenarnya sudah ada dokumen yang tersedia dalam format PDF dan bertanda tangan elektronik. Jadi, kan sementara ini kalau calon jamaah haji itu dapatnya print-printan saja, Bu, hard file Mm-mm. SPH-nya. Terus, Lalu dampak isunya itu nanti akan ada beberapa, ada pengurusan kehilangan SPH fisik itu juga ribet gitu, karena harus lapor ke kepolisian minta surat kehilangan, lalu kembali ke kantor untuk kami buatkan pengantar ke bank. Lalu juga jamaah yang berada di luar kota memiliki memiliki keterbatasan mobilitas sehingga harus datang ke kantor langsung untuk apa regulasinya untuk mengurusnya gitu. Jadi nanti alternatif saya itu dengan judul ini transformasi layanan haji melalui digitalisasi surat pendaftaran haji elektronik berbasis aplikasi website pada seksi penyelenggaraan haji dan umroh Kabupaten Sleman. Jadi melalui aplikasi tersebut nantinya eh, software SPH itu saya kirim langsung melalui aplikasi yang saya buat nanti kekirim ke email jamaah. Nanti contohnya, kalau misalnya saya kan juga tugas di PTSP PHU gitu. Nanti kalau misalnya mau proses pendaftaran selesai, nanti saya tanya, berkehendak tidak untuk saya kirim SPH email ke email gitu. Jadi nanti kalau misalnya berkenan, nah saya baru minta emailnya jamaah gitu. Jadi prosesnya gimana, Bu? emang ada yang nggak berkenan ya? Kalau mau Ada, Bu, kebanyakan kan seperti lansia itu, Bu, kan ada mergane yang rak nggak. ndek email nek kuwi bukannya nggak berkenan. Ya, ya, ya memang nantinya saya tanyakan dulu pastinya, Bu. Gitu. Nanti sebenarnya juga sudah sedikit mencicil aplikasinya. Bentar, Bu. Nanti Ini apa seperti ini. Prakom? Ya, Prakom, Bu. Coba coba seperti apa Pak aplikasinya? Tapi ini baru saya edit kodenya. Nggak apa-apa. Di Ada error kayaknya, Bu. Oh ya Bentar, sudah. bentar. Oke. Intinya begini. Ini nanti, Besok nih, ya, tambah. nanti di dalam rancangan aktualisasi jangan terlalu karena jenengan ini kan transformasi layanan haji toh. J. Artinya bagaimana manjenengan melakukan pelayanan itu supaya yang mau naik haji itu surat-suratnya itu tertata dengan rapi setelah surat pendaftaran haji itu loh maksudnya biar Oke. terdokumen dengan rapi ya Mbak ya. Oke. Biar biar jamaah punya apanya ya? Rekam-rekam SPH-nya, rekam data SPH kan kadang masa tunggunya karena lama, jadi kadang tuh SPH-nya rentan hilang, rentan rusak seperti itu. Makanya memang banyak juga Bu jamaah itu yang minta ada software-nya nggak Mbak gitu. Oke. Itu ya J. nanti di itu ya Mbak panjenengan
Saya sudah terpikir tapi kan belum terpikir bagaimana nanti langkah-langkah panjenengan besok dibuat ya Mbak Nggih, kegiatan-kegiatannya ya. nggih, Minimal 5 kegiatan. nggih. Satu, melakukan perencanaan, kemudian jenengan harus yang kedua persiapan apa yang harus panjenengan lakukan untuk mewadahi tadi ya. Istilahnya membuat persiapan untuk meng-backup ya kan? Membackup Nggih, SPH-nya itu kan gitu. nggih. Dan bagaimana jenengan cara mensosialisasikan bahwa sekarang sudah ada ini backup untuk SPH kan gitu. Harus disosialisasikan toh? Benar Nggih, ya? Bu. Nggih. Diinformasikan lah, orang disosialisasikan. Menginformasikan pada calon jamaah kan gitu toh Mbak? Nggih. Halo. Nggih, lalu untuk selanjutnya saya izin tutup sharing nggih. Lanjut ke giliran siapa? Mbak Zainuba mungkin. Sejenis ini Kiki. Tapi ini Ki. Iki mang. Oh. Tapi tetap ini ya. Berapa menit Pak? Terpental sendiri daku. Gitu nggih, Mbak Tiut. Nggih. Ya. Tadi bener ya, Mbak Tiut kan? Nggih, nggih, Bu. Leres. Coba di-share lagi, Mbak. Jadi Mbak Tiut, nanti langkah-langkahnya itu, kegiatannya tadi harus sesuai dengan yang penting hasil atau produknya kan terlihat ya, Mbak. Berarti Oh produk ya. Nggih. nanti harus menunjukkan berapa yang terdokumenkan SPH-nya calon jamaah. Ya, Oh, Mbak. ya. Berapa? Nggih. Ya Berapa iyalah. jumlahnya? Iya, yang sudah jenengan dokumenkan itu loh, yang sudah jenengan layani, bukan. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Jadi jenengan harus menunjukkan ini loh, saya sudah mengemailkan SPH ke calon-calon jamaah sudah berapa orang yang sudah terlayani dalam tadi jenengan kan dhuwure mau apa to mau judulnya? Oh, judulnya nggih, bentar. Nah, Salah. isu. Isunya belum Nah, kan adanya ini ya. standar Nah, maka jenengan itu nanti harus membuat standar layanannya itu udah dalam bentuk SOP-nya gitu nggih. SOP-nya. Nggih. Jenengan kok ya kudu gawe SOP ki, Mbak, karena jenengan standar layanan. Oh, nggih, standar Ya. layanan. Nggih, SOP sama aplikasinya ngoten nggih, Bu. Ya, itu 1 bulan cukup nggak, Mbak? Insya Allah. Bu, insya Allah. Maksudnya kalau tidak cukup, panjenengan ke fokus judulnya jangan standar layanan, Mbak. Jenengan kalau hanya Saya judulnya ini, Bu. Transformasi. Nah, berarti jangan pakai Oh, standar layanan, gagasan isunya. gagasan isunya ini nggih. Belum optimalnya. Oh, nggih, belum Belum optimalnya. optimalnya layanan. Oh, benar. Nah, adanya standar itu belum optimalnya. Oh, Adanya standar diganti belum optimalnya. belum Ojo benar. belum adanya. Nah, nanti jenengan di bawahnya. Di bawahnya. Judulnya kui mau transformasi. Nggih niki nggih. Nggih. Itu ya, Mbak. Nggih. Terus selanjutnya siapa lagi, Mbak? Selain Mbak Tiut? Mbak Kelompok- Zainuba mungkin, Mbak. Saya tutup share nggih. Oh iya, biar nge-share sendiri-sendiri. Kelompok yang jenengan siapa wae Kang? Mbak Zen. Kelompoknya tadi Mas Rohmat ya? Iya, Ya, Nggih, Bu. coba Mas Rohmat. Yang belum Mas Rohmat, Mas Trijoko, Mas Taufik. Ketoke Saya kuwi. share screen dulu nggih, Bu. Iya. Mbak Zen mau wis sok, Mas Sidik wis, Mas Randy wis.
Ini untuk sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk isu yang saya ambil itu di kantor saya itu belum adanya layanan aplikasi chatbot untuk informasi pelayanan pendaftaran pembatalan haji. Oh, ini yang Saya sebagai pembatalan isu ya. sebagai Heeh. pendaftaran dan pembatalan, Bu. Oh ya, terus jenengan mau menggunakan apa? Aplikasi chatbot untuk masyarakat, untuk pelayanan Ya, pendaftaran dan coba di pembatalan haji. solusinya aja langsung. Alternatif solusi itu. Untuk alternatif, saya memilih alternatif yaitu pembuatan aplikasi chatbot untuk informasi pendaftaran dan pembatalan Ya. haji di kantor Jenengan memakai PLHBT Kabupaten Semarang. kata pembuatan berarti kan itu belum ada toh. Iya, belum ada, Bu. Ya, wis oke. Untuk informasi apa untuk layanan pendaftaran? Apa Untuk hanya informasi. informasi tok? Iya, Itu di situ di chatbotnya itu tidak ada aplikasi untuk pendaftaran dan pembatalan haji, nggak ada. nggak ada, Bu. Kalau pendaftaran itu sudah, kalau online itu sudah ada Haji Pintar, kalau offline itu sudah Jadi ada ini Siskobat. ya, maksudnya ini hanya untuk menginformasikan cara pendaftaran dan cara pembatalan saja toh. Petunjuk Nggih, toh, Bu. petunjuknya tok toh. Nggih, Bu. Oke. Nggih. Ya nggak apa-apa, kan terserah panjenengan. Itu maksudnya kalau misalnya kalau untuk pembuatan aplikasi chatbot untuk layanan pendaftaran itu beda lagi, gitu loh Mas. Tapi kalau hanya Nggih, Bu. untuk informasi, berarti jenengan corone mengumum ketok. Iki loh carane daftar Nggih. seperti ini, nanti diklik ini kan gitu toh Mas. Cara membatalkan Ya, nanti prosedurnya 1, 2, 3 kan begitu toh. Chatbot kan iya. fungsinya untuk itu. Bener nggak? Untuk menjawab pertanyaan. Nggih. Oh, itu nek nggo aplikasi apa tuh aplikasi chatbot itu kayak chattingan ngono Mas. Iya, pakai aplikasi WhatsApp, Bu. WhatsApp. Selain gue apa? Iya. Tapi Iya, kira-kira ada nggak dalam satu bentar bulan? ini. Saya tahu pembuatan aplikasi chatbot kuwi mosok meh sesasi Mas. Halo Mas Rohmat. Ya, halo, Bu. Saya tanya, Gimana sih, Bu? jenengan kan pembuatan aplikasi chatbot. Gawe aplikasi ki Nggih. mosok dalam kurun waktu 1 bulan. Ini cuma itu, Bu. Ini cuma membuat aplikasi lewat WhatsApp, Bu. Cuma Lah, bikin akunnya lah. maksudnya ini loh Mas, jenengan ki aktualisasi ini sesasi. Mosok 1 bulan mong hasilnya mong gawe aplikasi chatbot. Saya tanya, membuat aplikasi chatbot itu berapa bulan? Atau berapa hari atau berapa minggu? Paling insya Allah beberapa minggu sudah jadi, Bu. Berapa minggu? Kalau chatbot. Ini sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Membuat aplikasi chatbot itu sulit ya? Di Ya, akun enggak WA. terlalu sih, Bu. Enggak terlalu. Nah, maksudnya gini, jenengan kan prakom. Kalau memang chatbot itu belum membutuhkan waktu yang lama, satu itu, yang kedua, dipastikan atau dimungkinkan jenengan memprediksikan dalam 1 bulan kuwi kudu ono wong wis menggunakan aplikasi itu. Jenengan sudah menginformasikan dan sudah ada calon haji, jamaah haji itu yang komunikasi di chatbot panjenengan. Ya, Bisa Bu. nggak? Ya, Insya Allah bisa, Bu. oke. Ya, Bu. Itu ya, jenengan sendiri loh ya. Saya nanti dikomunikasikan Ya, dengan Bu. mentor ya. Ya, Bu. Kalau ada perubahan, sampaikan ke saya. Nggak apa-apa, Mas Rahmat Ya, ya. Bu. Kalau itu memang akan diambil, nggak masalah bagi saya. Cuman panjenengan harus memprediksi
setelah ada aplikasi chatbot, jenengan kan memberikan informasi itu di situ kan, Nggih. itu ada Iya. orang yang jenengan layani melalui chattingan chatbot itu. Jadi tidak hanya sekedar membuat aplikasi, tapi wis ono piye carane nganggo gitu loh, Mas. Yang memakai gitu. Iya, seperti itu. Jadi kan petugasnya itu kan memang nggak perlu menjawab satu-satu, tapi sudah ada yang menggunakan itu. Paham nggih? Nggih, paham, Bu. Itu Mas, siapa lagi? Mas Taufik belum ya? Mbak Tiut, Mas Rohmat, Saya Iya, Bu, belum. mau share screen sendiri, Mas Trijoko. Tinggal dua kan? Iya. siapa dulu, Mas Topik? Sembarang wis podo wae. Oh, Sik, Mas Taufik sik. Ini keluarga Bantul sama Sleman ini, kelompok 4. sudah terlihat, Bu. Ya, dibesarkan sedikit Mas Taufik. Nah, tuh, Sudah terlihat. sik. Iki Kemenak kantor jenengan Kanwil ya Mas? Nggih. Kanwil Jawa Tengah ya Mas? Iya, Di kepegawaian iya betul. sama Bu Keri, Betul, Bu. ya, sama Pak Wahid Arbain, Iya, kepala saya, Pak nah, Kasat. Kabak ya. Iya. Ya, di sini izin ya, Bu, untuk Ya, menyampaikan ide untuk aktualisasi. Ini di sini saya akan mengangkat isu belum tersedianya aplikasi e-cuti karyawan di lingkungan Kemenak kantor wilayah Provinsi Jawa Tengah. jenengan yo prakom yo Mas. Iya, kebetulan saya prakom. Ki sing tak adepi para prakom kabeh iki ya Allah. Nggih. Yo, lanjut Ya. langsung aja di itunya Mas. Solusinya wae, aku wis percaya lah. Kon jenengan Solusi sebentar. Aduh, belum diisu lagi. Ini jangka ini sudah ada, Bu. Solusi ada jangka pendek, ada menengah. Untuk jangka pendeknya digitalisasi sederhana dengan formulir Google Form atau Excel online untuk pengajuan cutinya dan membuat database terpusat manual dan diupdate secara berkala oleh HR dari kepegawaiannya. Terus untuk menengah mengembangkan aplikasi e-cuti berbasis web atau mobile. Kalau jangka panjangnya mungkin integrasi e-cuti dengan sistem kepegawaian dari pusat, Bu. Contohnya Simpek. Bisa terintegrasi dengan aplikasi e-cuti. Dan mungkin itu sih untuk yang jangka panjangnya. Untuk yang saya akan buat itu baru di jangka menengah. Pembuatan pengembangan aplikasi. ya, saya baru bilang gini Mas, alternatif solusi panjenengan jangka pendek dan jangka menengah dikolaborasi bisa. Oh iya, nanti saya bikinkan. Nah, jadi diawali langkah kegiatan jangka menengah, nanti terus intinya terus dikembangkan ke jangka pendek itu di awal, ya kan? Di perencanaan itu yang nanti terus di pelaksanaannya sampai pengembangan itu di menengah. Iya, Bisa ya? iya. Ya. Terus nanti Mas, yang namanya terintegrasi dengan Simpek itu nggak mudah Mas. Iya, Kita harus menghubungi juga ke betul. Kemenak Pusat kan? Iya, Ya, karena itu bukan kewenangan kita. Kita iya. hanya sekedar bisa, karena itu harus ke HDI juga kan Mas? Betul, Bu. Ya, di ke HDI. Jadi di Simpek, apalagi nanti itu akan berpengaruh nuwun sewu. Kalau kita lihat di Simpek kan ada yang dulu SOS itu loh Mas. Jadi ada yang mengajukan keberatan berapa saat cuti, saat tidak hadir itu kan seperti itu. Tapi jenengan ke fokusnya cuti saja toh Mas? Iya, e-cuti aja, Bu. Untuk kayak membantu admin absensi menghitung sisa jumlah cuti karyawan. Nah, nanti jenengan bisa jadi jumlah
ditambahkan berapa sih sisa cuti yang bisa diambil oleh karyawan. Mm-mm. Karena terkadang pegawai itu Mas lali Mm-mm. nek wis cutine entek, Iya, juta ambil cuti lagi. ngono. Maka di Hmm. situ di aplikasi panjenengan nanti dimunculkan ya Mas Oh sisa ya. cuti ya. Oh, mungkin ada daftarnya aja berupa daftar Iya, kayak pengajuannya ini udah pengajuan berapa kali cuti gitu ya Bu yang Nggih. approve. Jadi nanti panjenengan itu bisa memunculkan data di saat mau mengisi di Mm-mm. aplikasinya itu juga ada data aku cuti yang sisa cutinya pegawai yang bisa diambil berapa hari gitu loh. Biasanya kan Hmm. ada NH toh, Hmm. Iya. ya kan? Tahun kemarin, sisa Mm-mm. tahun kemarin berapa, sekarang berapa contoh. Saya Iya. pengen cuti. Saya tahu, saya berapa hari ya, belum masih berapa ya, sisa berapa cuti Mm-mm. saya kan itu. Iya. Ternyata saya masih bisa ambil cuti yang sisa tahun kemarin, masih 5. Mm-mm. Sisa tahun kemarin 5, berarti tahun ini kan 12, belum digunakan kan gitu Mas. Iya. Cuti saya itu 17, tapi Heeh. 17 kan nggak bisa diambil langsung. Iya. Ada peraturan berapa maksimal mengambil cuti dalam Iya. satu waktu kan gitu. Mm-mm. Maksimal kan 5 hari. Iya betul. Kecuali, tadi ada, karena cuti ini ada 2, cuti tahun, ada beberapa cuti tahunan, cuti alasan penting, Mm-mm. cuti sakit, itu Mm. juga harus tersedia nanti ini di Iya. aplikasi panjenengan. Iya. Ya, Nanti gitu ya kalau Mas. berarti Mm-mm. nanti saya konfirmasi dulu untuk kayak rincian cuti-cuti itu tuh Iya, ada total berapa hari iya, ya? betul. Nanti dikomunikasikan dulu di peraturan cuti kan ada jenis beberapa cuti itu disimpangkan ada tuh Mas. Iya. Pengajuan misalnya surat-surat itu kan ada toh. Iya. Nah, dan aplikasinya disesuaikan itu ya. Sehingga yang mau mengajukan cuti itu tahu sisa cutinya itu ada berapa. Baik. Nah, ya. Soalnya ono sing ngisruh Mas. Cutine wis Hmm. entek pokoke ngajokke ngono kuwi. Hmm. Ya kan kalau nggak tertata data itu loh maksud saya. Ya kan? Hmm. Ya. Itu nggih Mas, Iya. Iya. ternyata Mas Taufik orang Jawa Tengah sendiri Mas, dikeroyok Iya. wong DIY Oh Mas. gitu. Heeh. Yuk terakhir Mas Trijoko. Saya stop share ya Bu. Iya. Rene, kudune narik. Narik opo kuwi? Narik arisan apa narik opo kuwi? Woi, Bentar Bu, sudah terlihat Bu. Sudah terlihat Bu. Kak. Mas Trijoko monggo. Oh, enggak. Sebelumnya saya Trijoko Santoso dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Jabatan saya Pranata Komputer terampil, Bu. Di sini saya mengangkat isu belum adanya halaman atau portal khusus untuk menampilkan dan mengolah daftar seluruh aplikasi resmi di UIN Raden Mas Said, Bu. Isunya itu, untuk solusinya saya akan membuatkan aplikasi yang berbasis web itu untuk menampilkan dan mengolah daftar seluruh aplikasi di kampus. Angel nih Mas. Aplikasi resmi ya? Untuk itu hanya untuk menampilkan dan mengolah daftar seluruh aplikasi, Bu. Jadi nanti tujuannya Nganggo itu akunnya sopo? Akun yang jenengan buat nanti pakai akunnya siapa? Soalnya portal resmi loh.
Bu, yang resmi itu aplikasi-aplikasi yang ada di kampus ini, Bu. Jadi dijadikan satu dalam satu halaman gitu loh, Bu. Jadi ditampilkan dalam satu halaman. Nah, nanti Civitas Akademik itu bisa tahu oh aplikasi apa saja yang ada di UIN Tapi Raden Mas tertempel Said ning gitu. web. Oke. Berarti ning web iki koyo jenengan tambahi menu ngono. Daftar. Saya buat aplikasi sendiri, Bu. Aplikasi sendiri. Ya, ya, ya. Seperti contohnya ini kan sudah saya buat juga ini untuk wadahnya. Cuman datanya kan belum atau mau ditampilkan di sini juga, Bu. Ya, coba saya tak lihat tok sekilas WC. Bentar, Bu. Ya akan mahat rada kompleks. Seperti ini, Bu, aplikasinya, Bu. Nah, ini cuman kayak data dummy gitu, Bu. Ya, 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 ya. Itu kayak di UNES itu nganu Mas, apa kayak sikadu ngono kuwi. Tadi saya juga. Jadi cuman menampilkan dan mengolah daftar. Jadi di sini juga ada login. Itu penggunanya siapa nanti? Ya, nanti bisa dari tim TIPD untuk misalkan untuk menginputkan Semua orang atau bisa mendapatkan. Mengakses nggak? Bisa. Semua orang bisa mengakses nggak? Bisa mengakses halaman ini saja, Bu. Tapi untuk login kan cuman user tertentu saja, Bu. Tuh. Oh, yang login orang-orang tertentu itu. Oke, yang mengolah aplikasinya, Bu. Jadi yang mau menambahkan, misal ada aplikasi baru, oke. Adminnya. Gitu. Terus tapi semua orang bisa dengan login sudah ditentukan pakai apa gitu toh? Oh, ini semua orang bisa aksesnya. Semua orang bisa mengakses halamannya saja, Bu, tapi tidak Ayo mengakses ke loginnya. halamannya. Iya. Jadi nanti jenengan kan juga kayak kalau orang lain mau mengakses pakai apa-apa gitu toh? Nggak harus login, Bu. Oh, jadi nggak harus ya? cuman Langsung menampilkan, ya? menampilkan daftar seluruh aplikasi yang ada di UIN gitu, Bu. Ya, nanti Lebih ke informasi. besok datanya ya, nggak apa-apa. Besok datanya di-share aja cara mengakses webnya itu. Ya Mas ya, ditambahkan itu ya. Oh, gitu. Halo Mas Trijoko. Iya, Bu. Itu halo? Iya. Cukup ya. Oh, iya, cukup. Lalu nanti paling tidak di langkah-langkahnya ada cara mengakses orang lain, ya. Iya, Bu. Oke, begitu, Mas. Semuanya sudah ya. Nah, ini adalah pembimbingan selain coaching agenda 1, 2, 3, ini sudah saya anggap pembimbingan pertama ya. Oke, berarti besok kita tinggal agenda sinkronus 3. Besok siang ya, jam 1 ya. Itu nggih. Mas, itu yang merekod siapa tadi nih? Mas Taufik minta tolong nanti dipotong YouTube rekamannya untuk agenda coach agenda 1, 2 dipateni sih Mas rekamanmu.